Boleh di Coba. coba pegang. Ini bedanya dengan bola kasti apa sih coach? Gitu. Kalau bola kasti kan luarannya kulit yang soft, ya, terus diisi angin kan. iya benar. Kalau yang bola kriket ini luarnya kulit keras, di dalamnya itu ada kulit padat. Jadi kulit padat di dalamnya dijahit dengan kulit keras di luar. Keras berarti lumayan berat dan kalau kena kepala atau apa gitu sakit ya coach. Ya. Beberapa pengalaman juga ada ketemu. Terus ini nih dengan ini coach. Nah, ini yang paling penting. Ini kalau di kriket namanya abdo. Jadi untuk, Abdo. Iya. Jadi untuk pelindung alat vital lah ini. Oh gitu. Sama dengan itu ya coach. Ya sama, cuma beda model aja. Oh, gitu. Tergantung kenyamanan atlet. Nah, ini meteran untuk apa nih coach? Nah, karena di kriket ini olahraga asal Inggris ya. Iya. Jadi panjang lapangan itu menggunakan satuan yard. Jadi lapangan kriket itu adalah 20 yard. 20 yard. Ya, jadi kalau kita meterkan itu 20,12 meter. Jadi kita gunakan ini. Jadi artinya walaupun kita latihan di sini, kita menggunakan ukuran lapangan yang real. Yang real yang gitu sebenarnya ya. dalam Betul, pertandingan. betul. Seperti itu. Berarti ini sama dengan yang ini ya coach. Nah, ini selanjutnya untuk protect bagi baseman. Ini namanya adalah pad. Jadi untuk Pad. pelindung kaki. Dua-duanya dipakai nih coach. Ya, Untuk dua-duanya. kanan kiri. Jadi baseman pakai pad, pakai glove, pakai tip pad juga, pakai gitu. abdo juga. Dan yang terakhir yang dipakai baseman itu adalah helmet. Helmet ya. Iya, helm. Semua pemain ini menggunakan helmet ini enggak? Enggak. Jadi helmet ini digunakan biasanya pada baseman yang memukul di dalam lapangan 2 orang. Yang memukul aja. Iya. Dan yang Striker dan non striker yang 2 di lapangan. Dan satu lagi kiper yang pakai helmet. Jadi 3 kiper, berarti iya, ya. Kiper. Kiper kalau merasa bolanya kurang safety, dia pakai helmet. Baiklah. Gitu. Jadi saat pemain menggunakan semua peralatan ini, apakah tidak terlalu berat untuk main gitu coach? Memang lumayan Berat ya? Ya kalau untuk kita yang nggak biasa memang risih lah ya kan, ini besar, semua berat di bawah. Iya betul. Tapi kalau untuk mereka yang atlet nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya, Udah karena bawaan udah harian. biasa ya, udah biasa. Udah bawaan harian. Kemudian ini hitung-hitungannya kenapa banyak jajaran Nah, gitu coach? kebetulan hari ini kita ada latihan, jadi kita bawa scoreboard. Ini namanya papan skor. Papan skor. Nah, di run ini maksudnya adalah run atau poin dari baseman. Iya. Jadi dari tim pemukul itu ini ketahuan poinnya. Nah, ini wicket adalah jumlah berapa pemain baseman yang keluar. Gitu. Nah, selanjutnya ini over dan target. Target ya. Jadi kalau inning kedua, contohnya ini kan mukul cuma dapat 100 run. Ya. Jadi kalau tim fielding ini mau menang, targetnya mesti 101 run. Oh gitu. Harus Di atasnya 1. ya di atas 1. Oke coach, pengen nih cobain gimana sih rasanya main kriket, boleh nggak coach? Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Yuk kita coba yuk. Saya mau bawa ini aja. Mau pakai ini atau? Bawa ini aja coach. Oh, Tapi terlalu berat. Oke. Nah, sebelum ini, Berat juga ya. sebelum mukul, kriket itu ada teknik dasar. Ada teknik dasar. Memegang bat ini. Gimana Jadi, coach? Nanti kan ini ada huruf V di tangan. V ya. V di tangan bisa teluruskan dengan V ini. Oh. Dengan, nah itu dia. Oke. Dan diputar ke belakang. Putar ke belakang. Nah gitu. Nanti kalau saya kasih bola tinggal pukul ke depan. Oh, pukul depan gini. Iya. Ini kaki kanan atau kaki kiri yang kaki depan? kiri. Oh Nah, gitu. gitu. Boleh. Ini latihan bentar lagi jago nih. Siap. Oke. Ini kita latihan. Kalau nggak kena gimana nih coach? Mundur dikit aja. Pelan aja ya coach. Iya. Saya kasih bola nanti pukul aja. Nggak apa-apa. Dari bawah. Kak. Dari bawah. Oke. Pukul ya. Yeah. Ah gitu. Kendala yang dirasa para atlet kriket Sumatera Barat yakni bentuk permainan di saat latihan dan saat bertanding yang tidak sama. Saat latihan di Sumatera Barat, lapangannya dari tanah, sedangkan saat bertanding lapangannya sama seperti beton, sehingga bentuk pantulan pukulannya pun berbeda. Menyesuaikan di pertandingan dan setiap hari yang dirasa saat latihan itu merupakan kesulitan para atlet. Meski demikian, kondisi ini tidak menyurutkan semangat atlet berlatih bahkan berprestasi. Seperti Agung Gunawan yang kini telah memboyong prestasi di olahraga kriket.
Agung dipanggil pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia untuk mengikuti seleksi nasional pada kualifikasi Piala Dunia Kriket 2021. Surat pemanggilan tersebut tertanggal 16 Februari 2021. Agung aktif di kriket Sumbar sejak 2013. Itu karena ada ajakan dari abang untuk main coba olahraga baru nih, olahraga kriket. Terus setelah diikuti kayaknya kriket enak, mainnya fun, kayaknya kedepannya juga bagus untuk prestasi. Tantangannya banyak Kak, kayak olahraganya termasuk olahraga ekstrim. Jadi resiko untuk kena badan itu tuh sangat besar kan. Tantangan terus alat-alatnya di Indonesia susah kita dapatkan. Jadi kalau misalnya mau beli kita harus keluar negeri dulu baru bisa dapat alat-alatnya. Yang kita punya ini alat-alat dari luar negeri semua. Sudah. Kalau untuk di Sumbar kami mungkin perlunya lapangan untuk bermain khusus untuk kriket. Kalau kayak gini kan papan ini kita angkat dari ujung, nanti kita siap, kita angkat lagi papannya, kita tepiin lagi gitu. Jadi pagi aja kita udah pemanasan dengan ngangkat beton berat-berat gitu kan. Mungkin untuk pemerintah coba kembangin olahraga baru, jangan olahraga yang udah tren aja dikasih support terus. Olahraga baru ini wajib dikembangkan. Ya. Kalau untuk Agung dan tim 90% sudah siap, Pak. Sudah yakin pasti target kami emas 1. Karena ada 3 nomor di PON besoknya. Ya. Saingan terberat dari provinsi, sebenarnya semuanya rata, Kak, tapi yang paling di atas sekarang Bali. Harapan kedepannya untuk Sumbar yang pasti dapat emas di PON, untuk pribadi lolos masuk timnas dan ikut kualifikasi Piala Dunia di Jepang dan ikut SEA Games di Cina 2022. Masuknya kriket di Sumatera Barat ternyata bukan seperti membalikan telapak tangan. Perjuangan yang ditempuh bisa dibilang cukup panjang, hingga bisa mencetak atlet dan prestasi yang gemilang. Rizky, atlet kriket satu ini, mengikuti dan menyaksikan langsung bagaimana kriket berkembang di Sumatera Barat hingga saat ini. Kecintaannya pada kriket bahkan tidak terhenti ketika ia mengalami cedera saat bermain kriket. Menariknya olahraga kriket tersebut mungkin dikarenakan olahraga tim dan mengutamakan aspek permainan secara berani dan agak sedikit ekstrim dan berani di lapangan. Dan mungkin kalau olahraga kriket itu menariknya bermainnya mungkin di siang hari, nggak beberapa orang yang berani buat main olahraga siang di terik matahari, mungkin agak menantang sedikit daripada olahraga lain seperti itu. Pernah cedera. Waktu itu latihan sama coach menangkap bola, terus bolanya nggak bisa ditangkap, kena tulang ini langsung dia keluar nih, tulangnya, terus ditekan lagi masuk dia lagi. Karena bolanya agak sedikit keras, kayak tadi langsung kena nih tangan, udah kena bola. Ya mungkin karena melihat langsung di arena internasional kemarin pas ke Malaysia, beberapa kali ke Malaysia. Karena kriket ini adalah olahraga seperti olahraga di asalnya, yaitu di England atau United Kingdom. Itu olahraga para bangsawan, cuman orang-orang kelas atas yang main kriket. Jadi kalau buat di negara lain kriket ini kalau atletnya agak sedikit kastanya di bawah bola lah itu artinya. Dan ada di beberapa negara kalau kita bilang pemain kriket dia bakalan mantap katanya. Spesifikasinya bowling, pelempar. Terus kalau seninya itu bolanya namanya right arm off spin di kriket. Jadi pola melemparnya bukan berlari kencang, tetapi bolanya kita jatuhkan ke tanah, ke pitch-nya, terus bolanya berputar seperti itu, mengandalkan putaran bola yang jatuh gitu.
Rata-rata dari 2013 sampai sekarang semua event yang ada di Kriket Sumbar pergi terus. Dari 2013 pergi ke Malaysia, 2014 ke Jurnas di Jakarta, terus setelah itu langsung berangkat lagi ke Malaysia kejuaraan 2015 Prapon, 2016 PON, dan teman-teman berhasil mendapatkan medali perunggu di sana. Walaupun pada dasarnya Sumbar adalah olahraga baru dari provinsi lain. Mungkin orang-orang di provinsi lain sudah lama bermain kriket, kita baru, dan kita pas di PON langsung membuat gebrakan, langsung menerima medali seperti itu. Karena kita pas di PON nggak diperhitungkan sama provinsi lain itu. Berarti ini event yang paling di apa ya? Membanggakan atau berkesan? Berkesannya kalau eventnya di internasional lah. Iya, karena kalau di internasional kita dijamu sama raja di Malaysia langsung, terus foto bersama. Dan nggak semua atlet, hanya olahraga kriket lah yang bisa seperti itu. Karena olahraga kriket adalah olahraga yang seperti Bang Sawan seperti saya bilang tadi. Makanya kalau kita bertanding, raja lah yang nonton gitu. Diajak makan malam langsung sama rajanya pas di Malaysia. Apa? Mungkin karena corona eventnya udah nggak ada lagi. Harapan ke depan, olahraga kriket semakin berkembang hendaknya di Sumatera Barat, terus bertambah lagi banyak orang minat di olahraga kriket. Terus juga ya dukungan sana dari pihak terkait lah yang ada di Sumatera Barat. Cabang olahraga kriket kini menggiatkan atletnya untuk berlatih dengan intensif guna persiapan ke PON 20 Papua. Bertekad mempersembahkan medali emas di ajang bergengsi itu, diakui saingan berat saat ini adalah dari Bali. Sehingga untuk mengejut potensi dan fisik atlet, giat berlatih setiap minggunya. Selain latihan dasar dan game, para atlet juga dibiasakan untuk menyesuaikan diri bisa bertanding di Papua yang suhu udaranya lebih tinggi dari Sumatera Barat, yaitu dengan menjalankan latihan game pada saat matahari terik. Dengan mencoba segala upaya untuk meningkatkan stamina dan strategi tanding, cabur kriket Sumbar optimis bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Sumatera Barat di PON Papua nanti. Oke pemirsa, itulah olahraga kriket yang ada di Sumatera Barat. Dan atlet-atlet Sumatera Barat sudah banyak meraih prestasi dan nantinya mereka akan berlaga di PON Papua. Dan saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di lensa olahraga berikutnya. Salam olahraga. Yang ada beberapa orang, ada sekitar 7 orang yang sama 2013.